bahwa mendaftar tentara atau prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kodim 0204 Deserdang, patah tumbuh hilang berganti. Selamat sore juga untuk semua pemirsa pendengar podcast ini. Bersama saya Sersan 2 Doni Haryansyah Matondang dalam acara podcast Kodim 0204 Deserdang, di mana pada acara ini kita akan membahas tentang bagaimana dan apa saja persyaratan untuk menjadi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dan tentunya nanti kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Komandan Kodim 0204 Deserdang dengan Kolonel Infantri Alexandri, Sarjana Hubungan Internasional MHI, yang mana beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon izin Komandan, apa kabar Komandan? Oh, makasih. Baik. Izin Komandan, sebelum memulai acara ini, kiranya memperkenalkan diri secara singkat kepada pemirsa Komandan. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Kami Letnan Kolonel Infantri Alexandri, Sarjana Hubungan Internasional, Magister Hubungan Internasional. Maka kami Letnan Kolonel, jabatan kami Komandan Kodim 0204 Deserdang. Mungkin Komandan bisa bercerita kenapa mau masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, kenapa tidak ke kedinasan lainnya, dan pengalaman Komandan pada saat mendaftar dan menjalani pendidikan di Akademi Militer. Oke, terima kasih. Saya ini berangkat dari kota kecil di Probolinggo, Jawa Timur. Saya lulusan Akademi Militer tahun 2004. Kami masuk Akademi Militer, alhamdulillah saya lulus SMA langsung masuk. Itu 2001 saya lulus. Pada saat itu bulan Februari saya mendaftar di Kodim, waktu itu Kodim Probolinggo. Di sana saya diperintahkan sama bapak saya atau mencoba tes dulu tentara itu bagaimana. Jadi saya di situ mendaftar. Pas saya mendaftar di sana, saya pendaftaran pada bulan Februari itu hanya ada Akmil, Caba belum ada, Catam belum ada. Jadi mungkin itu rezeki saya masuk ke Akademi Militer. Dan saya masuk di situ, alhamdulillah dengan fisik mental saya, akhirnya alhamdulillah lulus di Akademi Militer tahun 2001. Mohon izin Komandan, untuk ngetes Akmil itu apakah langsung mendaftar sekali aja langsung jebol atau gimana? Alhamdulillah saya langsung masuk. Jadi Februari itu kami daftar melalui berbagai tes sampai bulan Juni itu pantokir di Kodam, pantokir di Korem itu bulan April, bulan Juni. Bulan Juli saya pantokir di Kodam. Kemudian saya berangkat ke Magelang. Akhirnya pengumuman bulan Agustus, tanggal 3 Agustus saya masih ingat waktu itu pengumuman. Akhirnya saya alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Yang lainnya teman saya banyak yang pulang di sana, termasuk kakak kelas saya sendiri itu pulang. Jadi sekarang jadi adik-adik saya dan buat. Luar biasa kali ya untuk komandan kita ini, sekali tes langsung jadi. Komandan, selama berdinas di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini, dengan sampai saat ini, jabatan apa saja yang pernah komandan duduki? Kami pada saat masuk setelah lulus dari Akademi Militer tahun 2004, saya melaksanakan Sarjab Infantri di Bandung itu selama 6 bulan. Kemudian saya dinyatakan lulus melaksanakan Combat Intel di Ciamas, Bogor. Kemudian saya berangkat, dapat penempatan pertama saya di Sulawesi, tepatnya di Kodam 7 Wirabuana. Kemudian saya
jabatan pertama saya adalah Danton SLT Kiban Unit 711 Raksatama, tepatnya di Kota Palu. Kemudian selama 5 tahun saya di Palu, kemudian tugas juga di Poso, kemudian saya berangkat BP penugasan ke Papua di mengikuti Unit 713 Satyatama di Gorontalo. Di situ setelah pulang tugas kami tidak dikembalikan ke satuan asal di Batalion 711 Raksatama. Namun saya langsung dikasih jabatan Danton 1 Kompi C di Batalion 713 Satyatama. Lanjut sampai saya jadi Danki B, kemudian jadi Pasio, lanjut saya langsung jadi Danki A, kemudian jadi Danki C selama 3 tahun. Kemudian saya berangkat tugas ke luar negeri, berangkat ke Afrika waktu itu, di Sudan tempatnya, ikut misi UNAMID. Kemudian pulang saya mendapat jabatan jadi Wadan Denma Brigif 22 Otamanasa. Selama saya mendapatkan tugas yang baru, jabatan yang baru di Pusdikip, yaitu jabatannya Kasub Deptiksus. Kemudian setelah sekolah sesko, barulah kami berada di Kodam 1 Bukit Bertais. Alhamdulillah Bukit Berbarisan. Di situ jadi Pabandiagar, kemudian jadi saat ini sudah jadi Dandim 0204 dari sana. Luar biasa sebenarnya, begitu banyak ikan itu yang sebenarnya hingga akhirnya ke Kodam 1 ini juga. Komandan mungkin bisa sedikit berbagi cerita tentang keberadaan Kodim 0204 dari Serdang ini dan tugas Kodim 0204 dari Serdang. Kodim 0204 dari Serdang ini itu di bawah Korem 022 Pantai Timur, Kodam 1 Bukit Barisan. Lepas untuk kita sendiri, Kodim 0204 dari Serdang itu membawahi atau mengayomi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan 1 kota madya, yaitu Kota Madya Tebing Tinggi. Untuk tugasnya Kodim itu sendiri, yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan pertahanan darat dan menjaga keamanan wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 022 Pantai Timur, Kodam 1 Bukit Barisan. Luar biasa. Mohon izin Komandan, nah, kita lihat ini kan di televisi, baik media online, berita, kan banyak itu pendaftaran untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Mohon izin Komandan, untuk bisa mendaftar dan masuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, apa saja persyaratan untuk menjadi prajurit tersebut? Mohon dijelaskan Komandan. Itu kalau kita bisa rincikan itu ada 3. Yang pertama persyaratan umum, persyaratan lain, dan ada persyaratan tambahan. Persyaratan umum itu kita harus wajib warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh dia warga negara asing mau jadi Tentara Nasional Indonesia, itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib, di sini ada 6 kepercayaan. Jadi harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu wajib. Kalau sebagai tentara, kalau nggak setia kepada negara, asbul wa minan iman, bisa. Itu harus siap jadi setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah berumur kurang dari tidak boleh lebih dari 22 tahun dan kurang dari 17 tahun. Itu tidak boleh. Itu wajib untuk kita. Jadi kita dulu, saya mau mendaftar hampir tidak cukup umur, tapi alhamdulillah karena persyaratannya pas, jadi saya pas berumur 18 tahun pas untuk memasuki tes akmil.
Kemudian tidak memiliki catatan kriminalitas, itu wajib. Dan kita kalau bisa melaksanakan pendaftaran, kita minta namanya surat keterangan baik di kantor polisi. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak kehilangan hak sebagai prajurit melalui putusan pengadilan. Itu syarat-syarat umum yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kemudian persyaratan lain itu bukan anggota prajurit. Nah, kalau sudah jadi anggota prajurit masa mendaftar lagi kan nanti. Nah, itu biasanya kan kalau sudah jadi ya dia jadi anggota prajurit. Berijazah minimal SMA, tidak pernah menikah dan bersedia menjalani ikatan dinas. Kemudian bersedia ditempatkan di mana saja, cabangan apapun. Kalau saya sendiri cabangan infanteri, ada beberapa kecabangan di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, itu harus mau ditempatkan dan ditempatkan di mana saja. Yang penting masih di wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir, mengikuti pemeriksaan dan pengujian yang diselenggarakan oleh penguji, yang dalam hal ini Kodam, itu baik administrasi, kesehatan, jasmani, litbes maupun psikologi. Dan catatan tambahan itu ada persetujuan dari orang tua wali, kemudian orang yang ditunjuk sebagai wali, kemudian orang yang bagi orang yang mempunyai ijazah dari negara lain harus mendapatkan legalitas dari Kemendikbud. Jadi tidak boleh, dan kita akan bisa ada yang sekolah dari luar negeri, tapi kita masih boleh, yang penting dilegalisir di Kemendikbud yang terdekat. Kemudian bersedia mematuhi segala peraturan dan wajib memiliki kartu BPJS, itu wajib. Jadi tidak nanti pada saat itu sekolah, nanti kartu BPJS itu apabila sakit itu nanti bisa dipergunakan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Terima kasih, Komandan. Izin Komandan, di kalangan masyarakat ini kan beredar informasi-informasi liar yang mengatakan bahwa mendaftar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini ada pemungutan biaya. Apakah berita atau opini itu benar, Komandan? Bagaimana tanggapan Komandan tentang berita ini? Nah, itu saya sampaikan kepada masyarakat seluruhnya bahwa mendaftar tentara atau prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya atau gratis. Itu saya tekankan lagi. Jadi tidak ada bagi orang-orang yang ini yang kalau kita kelihatan di luar sana itu calon. Bagi yang mendengar, melihat praktek-praktek seperti itu segera ditangkap dan dilaporkan baik itu ke Kodim, ke polisian maupun ke POM apabila itu tentara. Jadi jangan sekali-sekali seperti itu dibiarkan. Ini sudah merupakan penyakit masyarakat. Tidak boleh. Jadi saya tekankan lagi, kalau menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi sudah clear, Komandan, ya, bahwasanya perekrutan menjadi seorang prajurit TNI AD itu tidak dipungut biaya, gratis. Di sini, Komandan, mungkin ada inovasi atau ide yang Komandan sampaikan untuk anak-anak bangsa yang ingin mendaftar menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Saya sampaikan, saya pesankan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, kepada tentara, kepada anak prajurit, kepada orang sipil seluruhnya, bagi anak-anaknya yang ingin mendaftar, tolong disiapkan sedini mungkin, baik mental, fisik, semuanya, jasmani, rohani, kecerdasan, kepintaran, itu semuanya, karena itu merupakan syarat mutlak. Dan nanti pada saat tes itu tidak lagi ada orang bilang, ya kalau tidak lulus nanti bayar aja. Nah, tidak ada. Saya tekankan lagi di sini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam pendaftaran semuanya gratis. Jadi orang-orang yang mengatas
calo, segera tangkap. Tidak ada. Saya tekankan lagi, kalau seumpamanya kepengen menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, wajib siapkan mental, fisik, kecerdasan, semuanya. Dan yang terutama, tolong banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ikhtiar. Yang itu yang disampaikan. Saya pun dulu alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai saat ini pun saya tidak mengeluarkan spesial pun untuk masuk tentara. Jadi saya tawarkan ini semuanya kepada seluruh anak-anak bangsa. Jangan sampai nanti dalam mendaftar tidak mempersiapkan diri. Siap. Tadi begitu banyak pembahasan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Komandan Kodim 204 Deli Serdang. Bagaimana caranya untuk menjadi prajurit TNI AD? Jadi intinya tadi diterangkan oleh Komandan bahwasanya menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat gratis, tidak dipungut biaya. Demikian ya Komandan ya. Siap. Terima kasih Komandan. Semoga dapat bermanfaat untuk pemirsa dan pendengar dimanapun berada, khususnya pemuda-pemuda bangsa yang ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kodim 0204 Deli Serdang, Pantai Timur. Izin Komandan. Kasih. Siap.